Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ayuhal aulad rahimakumullah. Tahiyati ilaikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda sekalian kelas 10 IPA berapa ya? IPA 1 dan 2 berarti. Baik, IPA 1 dan kelas 2. 10, 1, IPA 1 dan 2. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik wirausahawan. Namun sebelumnya, Abati ingin sampaikan ada beberapa hal. Mohon maaf Abati. Ya. Saya bisa ganti ke laptop satu lagi. Ini laptopnya agak bermasalah. Silakan. Siapa nama? Sabiodika Syarif. Silakan. Nanti antum masuk ya dan Abati. Terima kasih Abati. Ya, sama-sama. Kanvasnya mana? Bentar. Ya. Baik, Ananda. Ada beberapa hal yang akan Abati sampaikan. Yang pertama, kelas 10 IPA ya, IPA 1 dan 2 ini Abati tadi malam kirim untuk presensi ya. Yang hari ini jangan dulu antum isi presensi ya, karena Abati akan robah yang hari ini. Dengan perubahan ada tambahan satu, nanti ingatkan juga. Atau mungkin ya nantilah sebentar lagi Abati akan buat itu. Yaitu dalam presensi dan setiap presensi itu kehadiran. Setiap presensi antum nanti di bagian bawah wajib mencantumkan, bukan mencantumkan. Antum tidak akan bisa mengirim presensi itu kalau antum tidak mengirimkan catatan. Jadi dalam hitungan ketiga, kalau Abati tambihul ghafilin, mengingatkan kepada yang lupa kalau belum ada buku catatannya di depan. Hitungan ketiga Abati kasih kesempatan 1, 2. Antum siapkan dan antum buka buku catatan itu. Kemudian antum menulis. Mulai sekarang antum tulis. Apa Abati yang harus ditulis sekarang? Paling tidak antum ketika Abati sampaikan tadi bahwa ada beberapa hal diantaranya. Satu ini, apa yang nampak oleh antum, Abati menulis, tulislah. Kemudian yang Abati jelaskan, antum buat resume penjelasan Abati itu. Jadi catatan ini antum dipoto. Ada boleh dipoto ya. Boleh juga di scanner apa namanya itu. Ada aplikasinya ya. M scanner. Apa namanya? M scanner Abati. Ya, web scanner. Oke, web scanner. Web scanner atau apa? Tapi juga tidak menggunakannya. Tolong di-mute. Antum yang buka bersama. Feedback ini cepat dilihat. Oke.
web scanner atau apa, pokoknya ada aplikasinya, terus antum ini, dan insya Allah Abati rasa antum semua sudah. Nah, kemudian kirim ke lampiran sini. Jadi dengan demikian Ananda, antum 100% pun hadir dari awal sampai akhir. Tanpa antum punya catatan, berarti 0, antum. Dianggap 0. Ya. Dan sebaliknya Ananda, ketika antum ada satu dan lain hal nanti tidak masuk, ya. Tidak masuk misalnya antum. Dan antum terpaksa mengabsensinya itu di hari lain. Tidak ada masalah, tetapi antum masukkan catatan ini. Paling pengurangannya nanti pengurangan kehadiran saja, tapi nilainya sama. Ananda sekalian, dalam hal ini Abati ingin sampaikan kepada antum, hati-hati. Ini berbahaya nih. Hati-hati. Abati udah sampaikan yang kedua kalinya ya. Barangkali ini kalau kemarin Abati tidak lupa menyampaikan. Hati-hati. Antum jangan sampai coba-coba untuk mengcopy karya orang. Ya, alias plagiasi. Tapi plagiasi di sini sebetulnya tidak perlu mengcopy dalam artian di sini ini betul-betul antum mengambil fotokopinya. Tapi kalau antum misalkan ini adalah menulis, antum menulis persis karya orang, masih Abati perbolehkan dalam hal ini ya. Apalagi yang bagus itu antum ATM. Amati, tiru, modifikasi seandainya antum memang kurang begitu sedang belajar kemampuan mengasah kemampuan antum untuk menyimpulkan. Tapi yang paling bagus adalah tulisan dan analisa masing-masing. Tapi kalau antum melihat punya kawan ada 2-3 referensi dan antum buat simpulan sendiri, menulis sendiri, itu masih Abati akui. Mengapa Abati ini tekankan? Satu, ini bukan pernah kejadian, sering kejadian dan akhirnya bermasalah. Apa masalahnya? Dipanggil orang tuanya. Ya. Dan kalau berulang-ulang akhirnya ya dikembalikan pada orang tuanya. Dan jangan salah Ananda, dari SMA 8 ini akhirnya banyak yang selalu ada yang pindah karena tidak bisa mengikuti pelajaran di SMA 8. Bukan berat, tetapi memang tidak disiplin. Itu satu. Yang kedua, nah mungkin antum entah sudah dapat informasi atau belum dari wali kelasnya. Besok kita akan ada webinar apa itu? Judulnya itu ada tuh. Yang jelas Abati diminta untuk memberikan materi tentang digital ethics. Artinya etika berdigital ya. Digital ethics. Insya Allah ada 2 hari katanya rencananya dengan kementerian. Dan antum wajib ikut. Tapi lihat bagian tanggal 3 antum atau bagian tanggal 4. Karena itu ada sertifikatnya. Mulai dari sekarang. Antum kumpulkan sertifikat-sertifikat itu. Karena sertifikat itu merupakan satu indikator bahwa antum memang seorang intelektual yang haus dengan ilmu pengetahuan. Jadi itu yang pertama Ananda ya. Oke. Kemudian yang kedua, untuk persiapan antum nanti untuk materi seperti sekarang kita akan bicara tentang ciri-ciri wirausahawan ya. Yang kedua, antum wajib punya referensi. Caranya adalah ini wajib punya buku maksudnya. Pinjam pustaka. Kemarin ketika Abati menjelaskan ini entah kelas berapa ada yang langsung Abati saya mau beli katanya, di mana kalau mau beli. Oke. Abati boleh bantu. Antum boleh bebas di mana saja beli buku. Buku apa saja yang yang penting tentang itu. Tapi kalau ingin agak spesifik, nah tadi kemarin ada yang minta ditunjukkan dan Abati mau minta kepada vendornya untuk menyediakan ini di dekat SMA Negeri 8 misalnya di mana silahkan saja. Atau ini bukunya ya, buku karangan Prakarya dan Kewirausahaan warna kuning. Karangan Win-Win Wiana. Ini setelah Abati cek beberapa referensi ya dalam 2
kurun 2-3 tahun ini cukup bagus karena di sini Abati senang dengan banyaknya adanya perhitungan-perhitungan ya, biaya operasional misalnya, biaya membuat proposal usaha. Nah, itu bagus sekali. Jadi referensi. Nanti selalu Abati tunjukkan, mungkin nanti Abati kasih informasinya di mana tempat yang menyediakan yang dekat dengan SMA 8 misalnya seperti itu. Baik. Kedua itu ya 2 hal atau 3 hal tadi ya. 2 referensi tadi, yang ketiganya adalah tadi informasi tentang mengikuti webinar antum wajib ya, tetapi ikuti petunjuknya antum kebagian tanggal berapa. Sudah ada informasi atau belum? Mau webinar? Sudah ada, Pak. Belum ada, Bati. Yang mengatakan belum ada mungkin juga sih, karena ini ada 2 kelas ya, 2 lokal. Tapi Abati juga tidak tahu. Karena dibagi 2 dari 1.200 peserta, dibagi 2 600. Ya berarti ya harus memberikan materi selama 2 hari. Baik. Abati akan sebetulnya di sini sudah ada ya, sebentar. Abati belum cari itu. Sebentar, Abati minta. Sekarang gini. Abati tugaskan dulu kepada antum. Dari mana saja antum cari silahkan. Mau dari internet silahkan. Mudah-mudahan yang sudah punya buku silahkan. Yaitu antum, Abati kasih tugas dulu sekarang, yaitu carilah karakteristik seorang wirausahawan. Jadi ciri-ciri atau karakteristik wirausahawan. Ya, karakteristik wirausahawan. Oke. Nah, silakan antum cari dan akan kita diskusikan. Abati kasih waktu 3 menit. Ya, silakan 3 menit dari sekarang. Cari oleh antum. Sambil Abati mau cari dari yang sudah Abati buat. Jadi karakteristik wirausahawan. Coba Abati cari di PowerPoint yang sudah Abati buat. Mudah-mudahan ketemu.
Oke, baiklah. Ya, sudah lebih dari 3 menit sekarang. Silakan siapa yang sudah menemukan tentang karakteristik kewirausahaan. Harsabati. Baik, gini, Ananda, antum pakai ini aja dulu. Pakai apa namanya, kecuali yang 2 orang tadi, dan tentu saja antara yang izin dengan yang arsa. Tapi Abati kasih ini dulu lah, apa namanya, memang, nah, Abati ingin sampaikan kepada antum ya, tentang salah satu karakteristik jiwa wirausaha ya. Jiwa wirausaha dari 2 yang akan bertanya tadi. Antara yang izin bertanya dengan yang arsa, itu, tolong antum perhatikan ini ya, itu lebih unggul siapa sebetulnya? Yang pertama, kedua-duanya unggul. Yang minta izin, itu dia leader ya, the first, pertama. Dan dia adalah memimpin. Dia punya wira, punya berani. Nah, cuma strateginya kurang. Nah, ini unggulnya di pertama. Yang kedua, tadi arsa. Arsa itu, sorry kalau salah ininya ya, nulisnya. Ya, dia berani menyampaikan eksistensi dirinya bahwa saya adalah arsa. Ya. Nah, ini keunggulannya. Jadi dua-duanya punya keunggulan. Nah, dalam hal ini tergantung kepada moderatornya atau siapa yang akan mau, seperti sekarang Abati lah. Apakah mau yang minta izin dulu, tetapi Abati tidak tahu. Kurang pas kalau Abati mengatakan silakan yang tadi minta izin. Nah, itu kurang pas. Tapi silakan arsa. Itu enak, Ananda. Ya, jadi mulai sekarang antum harus mulai, di sini adalah masalah antara kognitif, ya ada ilmu ya ini, kognitif dengan antum psikomotor, prakteknya, dan antum afektifnya. Afektifnya bagaimana? Ya, afektifnya adalah dengan dengan etika. Dengan etika. Ya, dengan etika. Seperti ini, Abati menilai yang minta izin ini adalah etikanya bagus. Izin, nah, harusnya begini. Izin Abati, saya arsa, izin bertanya misalnya. Gitu. Kalau arsa, nah ini harus ditambah. Ini ditambah, jadi ini penggabungan kedua-duanya. Ya, ini harus digabungkan dua-duanya. Baru itu sempurna lah, boleh dikatakan. Kalau ini, etika ini adalah kaitan dengan intonasi. Ya. Karena dari intonasi itu akan terbaca. Hati-hati, misalnya begini. Berikan Abati contoh yang kurang bagus. Yang kurang bagus begini. Saya. Arsa, Abati. Wah, itu mah anak SD. Seperti itu. Ya. Itulah etika namanya, Ananda. Salah satunya. Apakah hanya dalam intonasi saja? Tidak. Yaitu etika itu di dalam tadi, yaitu di dalam narasi antum buat. Ya. Misalnya yang baik adalah izin, sebutkan nama. Coba antum praktekkan itu kepada guru-guru lain. Wah, dahsyat Ananda. Dahsyat Ananda. Dahsyat. Izin, sebutkan nama. Ya. Dahsyat itu Ananda. Sampaikan dengan baik.
Sampaikan dengan walaupun jadi dari suara saja udah nampak. Gitu ya Nanda ya. Baik. Jadi kedua-duanya bagus ya. Nah, seperti Arsa sekarang sudah bisa diketahui itunya apa namanya itu tambang emasnya. Jadi yang minta izin ya sebelum Abati persilahkan kan tidak tahu siapa. Baik, sekarang Abati kasih prioritas yang mana ya? Ya udah yang karena ini baru pertama, yang pertama dulu tadi yang minta izin siapa? Saya Muhammad Akbar Al-Fajar dari IPA 1 Abati, ingin izin menjawab Abati. Menjawab apa bertanya antum? Saya Izin. ingin menjawab, tapi sepertinya Abati salah menangkap gitu. Saya ingin menjawab, Abati dengar saya ingin bertanya gitu Abati. Oh ya, silakan. Silakan. Dari yang saya cari Abati, untuk karakteristik wirausaha itu harus memiliki sikap jujur, disiplin. Muhammad Fadil. Siapa ini? Muhammad Akbar. Oke, sebentar Akbar. Sorry. Halo, Akbar? Ya, Abati, maaf dari itu. Ya, silakan. Muhammad. Karakteristik wirausaha. Maaf, Abati ini ya. Abati singkat aja. Muhammad Akbar. Antum nulis jangan disingkat kalau tidak disingkat ya. Muhammad Akbar dari IPA berapa? Dari IPA 1 Abati. IPA 1. Oke, apa saja tadi? Untuk karakteristik wirausaha itu harus punya sikap jujur, disiplin, kreatif, inovatif, berkomitmen tinggi, mandiri dan realistis, memiliki keterampilan personal Abati. Kreatif, inovatif, terus apa lagi? Yang ketiga? Oke. Sekarang gini, Abati tadi kurang ini ya. Sekarang Abati tambahkan pertanyaannya itu, antum cukup 2 saja ya. Nah, jujur, kreatif, sebenarnya kreatif dengan inovatif itu 2 hal yang berbeda sebetulnya. Oke, tapi nggak apa-apa disatukan. Sekarang silakan Arsa. Baik, Abati. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Harsa. Saya dari 10 MIPA 2. Sebentar ya Harsa. Oke, Harsa silakan. Harsa Dewi Akila. Ya. Ya, silakan. Izin menjawab Abati. Setelah tadi saya mencari dari buku dan juga dari Google, saya mendapatkan banyak sekali jawaban-jawaban dan juga ciri-ciri karakteristik wirausaha. Ambil 2. Antum sampaikan 2. Dua yang saya pikir yang paling penting dari antara semua itu adalah pantang menyerah dan juga berani ambil risiko. Karena dengan kita bersikap wirausaha, berarti kita harus bisa untuk mengambil risiko di mana kita bisa berhasil apa tidak dengan yang kita lakukan itu. Dan juga pantang menyerah. Pantang menyerah ini adalah kita harus bisa untuk melakukan sesuatu dengan sampai tuntas pekerjaan itu. Apabila tidak bisa, baru kita boleh untuk menyerah dan juga putus asa. Tapi itu apabila memang sudah tidak bisa diusahakan lagi. Kita harus tetap berusaha sampai bisa memaksimalkannya. Begitu Abati. Sekian. Baik, Terima kasih Abati. Sama-sama. Harsa Dewi Akila. Kamu tahu arti nama antum nggak? Saya tahu Abati. Apa artinya? Harsa itu singkatan nama ayah saya, Dwi itu anak kedua, Akila itu dari bahasa Arab Abati. Antum Muslim atau bukan? Saya Muslim Abati. Tapi antum di awal pembicaraan tadi kurang menunjukkan kemusliman antum. Indikatornya apa? Antum boleh membaca bismillah. Antum boleh mengucapkan salam. Tidak salam bismillah antum. Terdengar. Tapi Abati husnudon. Antum sudah bismillah dalam hati. Barangkali. Gitu ya. Tunjukkan oleh antum. Identitas diri antum. Mohon maaf kepada anak Anda Abati ya yang non muslim, yang biar malah antum tadi ya selamat pagi. Ya. Antum bukan hanya pagi yang harus selamat. Keseluruhan kehidupan aktivitas kita harus selamat.
sampaikan kepada kita semua. Assalamualaikum, sebarkan salam. Ya. Begitu harsa ya. Jadi tunjukkan oleh antum. Karena antum tadi tahu akila dari bahasa Arab. Antum tahu arti akila apa? Izin Abati. Ya. Ya, saya tahu Abati. Apa itu? Tahu nggak? Ya. Kalau tidak salah, orang tua saya pernah bilang anak yang baik atau pintar gitu berarti. Ya. Baik, pintar. Ya, bisa jadi akilah itu dari akola. Akola itu akal. Akal itu ya, akal yang berakal. Yang berakal. Yang berakal itu adalah yang pintar. Yang berakal itu adalah yang bertakwa. Maka Allah bertanya dalam Al-Quran, kalau kita tidak mengerjakan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, sesuai yang antum yakini, maka ditanya oleh Allah dalam Al-Quran, afala ta'qilun, apakah engkau tidak berakal? Bagaimana akhlak? Bagaimana afektif akhlak? Antum berbicara di awal, ya antum bisa basmalah. Ya, bagus kalau terdengar untuk syiar. Ya. Bahkan antum ya bukan abati, boleh antum mengucapkan selamat pagi boleh. Bahkan sekarang banyak diganti dengan semangat pagi, semangat sore. Ya. Karena keselamatan itu adalah dari Allah. Antum berdoa, makanya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Assalamualaikum. Barulah antum adalah orang yang berakal. Ya. Insya Allah kategori seperti itu yang akan Allah masukkan nantinya. Baik, ini bukan untuk akilah, tetapi adalah ini untuk semuanya. Baik, Anda sekalian. Sudah 2 orang. Sekarang 20 menit lagi ke depan. Anda sekalian, silakan. Baru 2 orang, sekarang Abati ingin dengar. Oh, barangkali sudah ada yang ini ya. Boleh ini ya, angkat tangan di tanda ini. Abati sudah menemukan di sini Muhammad. Sebentar, Muhammad Fazil. Kemudian nanti ada Yunisa Naswa, Abdillah, dan 2 orang lainnya. Sebentar. Kalau itu Abati lihat di sini. Ada Muhammad Fazilah, Yunisa Nazwa Abdillah, Sabil DS. Ini ada Zakiatul Jeti ya, Zakiatul Jeti. Oke, baik, ada berapa orang berarti? 1 2 3 4 5. Antum sampaikan 2 saja yang berbeda. Kalau ada yang sama berarti antum cari lagi. Kalau belum ketemu berarti antum belum bisa menyampaikan pada saat atau kesempatan ini. Silakan kepada Muhammad Fazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil dari MIPA 1. Ciri-ciri seorang kewirausahaan adalah selalu percaya diri. Setiap wirausaha tidak akan dan tidak punya sikap optimis, karena sikap optimis bukanlah sikap seorang wirausaha. Wirausaha harus memiliki sikap percaya diri. Fazil. Tadi ada kalimat sebab sifat optimis bukan sifat wirausaha, apa itu? Coba ulangi oleh antum. Maaf Abati, sifat pesimis maksudnya. Itu bukan optimis. Ya, baik, terus. Karena dengan sikap pesimis itu tidak menunjukkan seorang wirausaha dengan usaha yang telah dia lakukan. Yang kedua, harus siap untuk kalah. Karena setiap usaha yang telah dibuat pasti akan naik dan turun. Ada masa naik dan turunnya. Jadi setiap wirausaha siap untuk kalah dan harus bangkit kembali dengan semangat baru. Sekian Abati, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Fazilah. Berikutnya yang Abad tadi siapa? Sebentar. Fazilah. Yunita Nasruddin.
Iya, Bati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Abati, nama saya Yunisa Nazo Abdillah dari kelas 10 MIPA 2. Nah, jawaban Yunisa di sini yaitu yang pertama berorientasikan tugas dan hasil. Maksudnya di sini adalah seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil sehingga dia mempunyai sikap-sikap seperti nilai-nilai seperti nilai motif berprestasi dan berorientasi pada laba, ketekunan dan kerja keras. Nah, yang kedua itu adalah wirausaha harus mempunyai sikap kepemimpinan, di mana sifat-sifat kepemimpinan itu antara lain dia mempunyai visi yang jelas, memiliki integritas, kejujuran, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kemudian berikutnya dari Sabil DS. Sabil DS. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabil Dika Syarif dari kelas MIPA 1. Izin menjawab dan menjelaskan. Ya, silakan. Yang pertama itu keoriginalitas atau keaslian. Keaslian ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan keluasan wawasan dan kemampuan berpikir kreatif, serta melihat peluang yang ada. Ya. Lalu yang kedua, berorientasi ke masa depan. Masa depan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini. Seseorang dengan kewirausahaan berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya di saat ini, melainkan juga di masa depan. Sekian, terima kasih. Baik. Orientasi masa depan. Masa depan. Futuristik ya. Aduh, kok tulisan ini? Ini kali acak-acakan tulisan Abati. Bentar. Baik, terima kasih ya. Sudah beberapa orang tadi. Mohon maaf tidak Abati tulis namanya di sini. Tetapi tadi sudah terekam di video ya. Sudah terekam di video. Masih ada lagi ini, Abati kasih kesempatan, tetapi setelah itu Abati padai terlebih dahulu. Revan, silakan Revan. Izin Abati. Selamat pagi semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Revan Zakiono Wiguna. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Abati mengenai karakteristik kewirausahaan. Yang saya dapat dua poin, yaitu ada komitmen tinggi. Jadi seorang kewirausahaan itu harus memiliki komitmen, yang dimana dari segi ucapan dia harus bertanggung jawab. Karena misalnya mengenai kualitas produk yang bagus, kita seorang wirausahaan ucapkan pada konsumen, hal itu harus diyakini oleh para konsumen. Karena kalau tidak, konsumen bisa saja menilai kita menyampaikan hal tersebut bohong ataupun tidak benar, karena tidak adanya tanggung jawab dari atas apa yang kita bicarakan. Setelah itu yang kedua, adanya kreativitas tanpa batas. Nah, di sini kreativitas itu setiap kewirausahaan harus memiliki kreativitas yang tak terbatas, karena setiap produk sebuah kreativitas yang ditunjang dengan inovasi baru juga akan menjadi daya tarik bagi konsumen yang akan menggunakan produk si wirausaha. Jadi dengan adanya kreativitas itu, produk-produk seorang kewirausahaan akan menjadi berbeda-beda dan menjadi ciri khasnya dari masing-masing wirausaha. Sekian, baik, terima kasih. Ya. Yang poin 2-nya itu tadi sudah ada yang menyampaikan, yaitu dari Akbar tentang kreatif dan inovatif. Oke, baik Revan, no problem. Jadi ada 11 sekarang. Baik Ananda, tinggal sekarang adalah sebentar ya, Abati sebelum kita lanjut. Sekarang gini. Nah, ini semua harus antum catat. Kemudian antum berikan gini. Kalau pengertian silakan antum cari. Tetapi Abati minta dari 11 poin ini, dari mulai jujur sampai kepada komitmen,
antum memberikan satu contoh ya, panduan apa namanya, panduan prakteknya ya. Jadi antum berikan contohnya. Jujur itu panduan prakteknya atau berarti biasa nyebut PP ya. Lupa istilah yang harus dibuat. Oke. Panduan perilakunya, panduan perilaku lah, panduan perilakunya atau panduan actionnya. Contoh, jujur, ya. Misalnya antum buat, ini berarti kasih contoh ya satu aja. Nanti yang lain gitu, antum buat semua nih, harus antum buat. Jadi Ananda, pada dasarnya gini. Abati ini enggak terisi semua nih, sementara kan harus disampaikan kepada Abati segera ini. Enggak perlu lengkap, Ananda. Lengkapi nanti. Yang penting begitu habis, tinggal antum foto, catatan antum mau selembar kah, mau 2 lembar kah, yang punya 3 lembar ya 3 lembar. Antum masukkan ke dalam, bukan di GCR ya, tetapi antum lampirkan di dalam absensi antum. Sebab antum tidak bisa mengirim absensi tanpa melampirkan catatan antum. Dasar kan cara seperti ini, Ananda? Ya. Baik. Jujur, misalnya panduan perilakunya apa? Ada yang bisa memberi contoh? Jujur itu apa misalnya? Saya Bati Zakatul Zeti dari kelas MIPA 2. Silakan Zakiatul. Kalau jujur sendiri untuk seorang wirausahaan itu penting Abati karena dia akan bertanggung jawab untuk usahanya. Jadi bila dia nggak punya sikap jujur itu, maka usaha yang dilakukan itu bakal sia-sia. Baik. Zakiatul, Abati stop dulu. Itu adalah uraian. Itu adalah penjelasan. Sementara Abati minta panduan perilaku. Misalnya, ya, jujur itu adalah panduan perilakunya misalnya sama antara ucapan dengan kenyataan. Itu panduan perilakunya. Atau kalau tadi dalam usaha misalnya, antum boleh, mau 1, mau 2 boleh, mau 3, mau berapapun boleh. Misalnya mengatakan ya kualitas barang yang sebenarnya. Gitu loh. Nah, itu jujur ya. Nomor 1 ya nomor 1, nomor 2 ya nomor 2, nomor 3 ya nomor 3. Mana yang premium misalnya? Mana yang biasa saja misalnya, dengan harga yang sesuai. Jangan nomor 2 dibilang nomor 1 karena ingin terjual, karena ingin dapat untung besar. Nah itu kan. Jadi panduan perilakunya gitu, ya. Dan sebagainya. Harus jujur. Nah, contohnya itu misalnya kreatif. Apa contoh kreatif? Panduan perilakunya apa? Kreatif. Ya. Misalnya mengerjakan tidak harus mengerjakan tugas, tidak harus selalu disuruh. Nah, itu kan kreatif. Karena itu memang sudah tugasnya. Ya ngapain harus disuruh? Bisa saja itu panduan perilaku tanggung jawab. Paham kira-kira Zakiatul? Baik, 30. Ya, Abati kasih kesempatan, kasih waktu sekarang kurang lebih 5 menit untuk mengisi itu. Semuanya, isi. Ayo, 1, 2, 3, isi mulai sekarang.
Kecuali kalau ada yang masih mau bertanya tidak paham. Siapa yang tidak paham itu tentang panduan perilaku dari semua karakter itu? Silakan kalau ada yang nggak paham. Bertanya. Oh iya, yang minggu lalu hadir atau izin atau apa sudah ini ya, sudah diisi ya. Sekarang Abati akan buat absen yang baru. Jadi kemarin itu 2 kelas 51 orang ya. Jadi nanti jangan protes sama Abati. Oh Abati, saya kemarin hadir ya, kenapa antum nggak isi? Dan Abati akan cek nanti apa betul si A itu hadir, yaitu Abati punya screenshot-nya. Itu ya. Abati punya screenshot-nya. Izin bertanya, Abati. Silakan. Apa? Silakan. Silakan. Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afif dari kelas 10 MIPA 2 Jepang. Abati, saya mau bertanya, yang mau diisi itu apa? Abati? Kawan-kawan saya pada tak ngerti nih. Oke. Mana kamu, Muhammad Afif? Sebentar dulu. Muhammad Afif. Yang mau dibuat tuh apa, Abati? Kawan-kawan saya tak ngerti dia, Abati. Tanya dia semua ke saya. Ya. Sebentar dulu. Abati ingin kenal dengan antum. Halo, mana Muhammad Afif? Oh ini Muhammad Afif. Nah, inilah dia Muhammad Afif, Ananda sekalian. Hanya M yang muncul. Tidak ketahuan mana orangnya. Satu itu. Yang kedua, hebat kali antum. Jadi pertanyaan kawan-kawan saya. Siapa kawan-kawan kamu itu? Coba antum sebut. Yang disebut kawan-kawan kamu itu siapa? Siapa yang diwakili oleh kamu? Berapa orang? Coba sebutkan. 1, 2, 3. Siapa yang diwakili oleh kawan-kawan? Berarti banyak. Berapa orang yang bertanya itu? Jangan-jangan mungkin betul ada yang bertanya, tapi 1 orang. Berarti dia dengan kamu yang tidak mengerti. Maksud Abati itu, antum harus wira. Nggak usah jual orang lain. Antum aja yang bertanya. Saya kurang paham. Boleh. Halo, Abati kasih kesempatan kamu ngomong. 1, 2, 3, ayo. Sebutkan kawan kamu itu siapa? Apip, kamu ini direkam dan ini didengar oleh wali kelas, oleh BK, oleh sekolah. Dan kamu nampak ini tidak ada orangnya kamu. Ya, bicara. Nggak ada. Udah meladeni kamu troublemaker artinya mendolimi yang lain
yang sedang bekerja. Coba sekarang selain Apip, ya, siapa yang belum paham? Abati dari tadi udah bertanya. Siapa yang belum paham? Kamu tidak muncul. Jangan-jangan memang kamu dari tadi tidak memperhatikan. Dan tidak ada identitas kamu pun. Hanya nama. Dan kamu pun tidak menjawab kemudian pertanyaan Abati. Dan itu adalah awas. Kamu kurang wiranya, harus dilatih wiranya. Kedua, kamu kurang afektifnya, sikapnya kurang. Di mana? Karena kamu menjual kawan-kawan kamu. Kan kawan kamu itu ada 35 orang. Disuruh tunjukkan 1 orang, kamu tidak mempan. Awas Ananda, awas ya. Abati ini komitmen terhadap sikap, karakter itu. Karena PKW itu adalah karakter building, membangun sebuah karakter. Seperti Abati sekarang udah terganggu oleh antum. Loh, kenapa Abati terganggu? Iya, karena antum tidak tidak melayani Abati. Antum tidak sopan. Kenapa antum tidak bisa menjawab? Kenapa antum tidak bisa menjawab pertanyaan Abati 2 saja? 1, kenapa antum tidak, identitas diri antum tidak ada? Antum jawab, oh misalnya, tapi harus jujur, jangan ngeles. Ada error, ya kesalahan teknis di sini, ada masalah dengan HP atau dengan laptop antum. Boleh, ada masalah. Kedua, siapa kawan antum? Teman-teman. Wajib lebih dari 1. Karena digambarkan seolah-olah semuanya tidak paham. Sementara mereka sedang sibuk bekerja. Antum kemana saja? Awas ya. Ini Apip. Kamu jangan memalukan terhadap nama ya. Harus bertanggung jawab dengan nama antum. Baik, Abati tidak marah. Tapi Abati mendidik antum khususnya. Lihat, si Muhammad Afif sudah meninggalkan, barusan ada. Meninggalkan rapat, meninggalkan kelas ini Muhammad Afif. Kenapa? Lucu kan Ananda? Awas ini. Ini nanti akan jadi catatan wali kelas, dan jadi catatan BK, dan jadi catatan pimpinan sekolah. Tetapi Abati husnudon masih. Bisa jadi karena teknis, ya. Dia keluar, bukan keluar sendiri. Tapi ketika dia ada, ditanya oleh Abati, tidak menjawab. Terganggu Ananda? Misi Abati. Masih ada kamu? Itu ada tuh kamu. Tadi bukan keluar, ada tapi nggak sengaja terkeluar. Oke. Terus kenapa antum nggak menjawab Abati dari tadi? Tadi Kenapa itu terpencet. Nggak ngerti nih. Tadi itu terpencet, apa maksudnya terpencet? Bukan. Kenapa antum nggak menjawab pertanyaan Abati? Kenapa antum tidak ada jati diri antum? Wajah antum mana? Jujur antum jawab. Allah melihat, Allah mendengar, Allah memperhatikan antum. Sengaja antum? Atau antum tidak siap memang? Pakaian antum pun tidak pakaian sekolah? Jawab. Tuh. Ini antum disaksikan oleh 66 orang. Lengkap 2 kelas nyaksikan antum. Alasan Anda. Tapi antum tidak, Abati titip sama teman-teman yang lain, tidak boleh membuli ya Muhammad Afif. Justru harus membantu dia. Kasih oleh antum nasihat, yang lain-lain teman-temannya, dan kasih oleh antum catatan antum, kasihkan sama, jangan-jangan dia tidak punya catatan. Dan jangan ditiru hal-hal yang tidak baiknya. Contoh, 1, tidak menampakkan jati diri. 2, tidak menjawab Abati. 3, cara dia menyampaikannya ya harus lebih tertib lagi atau lebih menggunakan akhlak lagi. 4, kamera saya jangan menjual. Ayo.
Sakme apa apa Abati? Tiba-tiba rusak. Ya udahlah, Abati husnudon sajalah. Antum perbaiki saja. Ya. Tiba-tiba seperti itu. Oke lah, ntar. Abati tinggalkan dulu antum. Nggak jelas antum. Oke. Oke lah. Sudah. Apakah yang ini harus ini lagi? Sebentar. Sudah lebih 7 menit. Nih, tolong perhatian ya, Muhammad Afif seperti tadi. Harusnya Abati pas waktu ini. Meladeni antum ya. Ini siapa? Arika Yuza. Ada yang tahu Arika Yuza tadi masuk nggak ya? Hah? Ada yang tahu kawan siapa ini Arika Yuza ini? Tadinya oleh Abati tidak akan diterima, tapi siapa tahu tadi udah masuk. Oh, belum. Dari tadi belum masuk katanya. Kayaknya 67, dari tadi 67. Tapi oke lah. Tuh 68. Arika Yuja, kamu dari tadi nggak ada itu. Karena ini 67. Arika Yuja itu siapa sebetulnya? Hilang lagi sekarang Arika Yuja. Atau mungkin kelas lain. Oke, tapi kelas lain Abati belum mengajar hari ini. Anda sekalian, silakan isi absennya, yaitu Abati akan sampaikan di sini. Di setting, silakan antum isi. Waktu sudah antum, silakan isi. Sekarang juga, Abati tidak membatasi waktu sebenarnya. Dalam arti tidak membatasi waktu itu, jam sekian, saya enggak. Jadi catatan aja, antum foto, catatannya sudah. Atau antum screenshot dan masukkan ke sana, silakan. Permisi Abati, Silakan. mohon maaf. Ya. Izin bertanya Abati. Ya. Nama saya Harsa dari 10 MIPA 2. Ya. Mohon Abati, tadi ini linknya tidak bisa diisi Abati. Katanya Anda sudah menjawab. Mungkin apa cuma saya, apa teman-teman yang lain gimana? Oh, bisa jadi semua ya. Bisa jadi semua. Ya, Anda betul. sudah menjawab ya. Kalau begitu Abati buka dulu link ininya. Sebentar ya. Oke. Terima kasih Harsa. Informasinya. Semua begitu ya? Tidak bisa menjawab ya? Ya, kemungkinan besar tidak bisa menjawab nih. Oke, Ya, karena kalau gitu Abati robah ininya. Robah, ini kan sedang uji coba ya.
Abati pun belum membuat yang terbaik, ini masih sederhana sekali. Sebentar. Jadi harus Abati buka itunya. Sebentar. Mana IPA 1-2? Oh ini dia. IPA 1-2. Jadi harus jangan sekali jawab ya. Jangan sekali jawab, tapi harus beberapa kali jawab. Oke, limit hingga tidak ada limit jawaban. Oke. Abati buka itunya. Menyimpan. Coba sekarang antum coba. Bisa dibuka nggak? Ya. Bisa, Abati. Bisa? Coba Harsa, bisa nggak Harsa? Sudah Abati, sudah bisa Abati. Siap, Terima kasih Abati. Ya, siap. Isi oleh antum, isi ya. Silakan. Ananda sekalian, sambil antum mengisi, antum isi dulu silakan. Dan kita tutup dulu dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ananda, sekedar sebelum Abati lupa, yang pertama tadi informasi di mana nanti antum boleh beli buku ini kalau ada yang mau beli ya, yang punya uang belilah di mana saja. Tapi kalau nanti ada informasi dari Abati boleh juga ya, ada satu tempat yang dekat SMA 8 misalnya di mana dan juga LKS. Satu itu. Yang kedua, minggu depan kita masih membedah tentang mendiskusikan, mengelaborasi tentang karakteristik seorang wirausahawan. Waalaikumsalam. Sudah ya, antum boleh berpindah ke channel yang lain. Abati akan tutup. Terima kasih Abati. Sama-sama.